ikan. Ayo. Nama saya Damaris, saya terpilih sebagai wakil ratu di Tongkonan Tolu dalam menjalankan upacara adat Toraja. Ya, awalnya keluarga rapat memang yang ini yang nantinya yang jadi ratu ini ibu kakak. Nah, ini memang masih ada hubungan keluarga. Iya. Jadi dia kakak, jadi dia yang cocok jadi yang ratunya, saya sebagai adik jadi wakilnya. Untuk ratunya memang dibilang dia, terus yang menjadi masalah dulu hampir enggak jadi nih upacara, seandainya karena enggak ada yang jadi wakil ratu. Karena harus ada. Kalau enggak ada wakil ratu enggak jadi. Iya. Dan yang jadi wakil ratu harus perempuan, enggak boleh laki-laki. Suami yang ngomong gini, karena yang saya kan menantu di rumah ini, toh. Terus dia bilang bagaimana kalau ndak ini siapkah kamu jadi ini ya, kalau ndak ada orang toh. Dia bilang ya mau siap ndak siap, saya harus siap. Saya bilang ya saya siap demi rumpun keluarga besar. Aduh. Dengar-dengar apa? Apanya? Belakangnya. Kau itu betul-betul ya. Banyak pekerjaan rumah. Iya banyak. Karena ini nyuci, ngurus anak. Kalau jadi wakil ratu ngapain saja nanti? Nggak tahu juga nanti, kita juga belum tahu pasti karena baru kali ini mau ini belum tanya ini nanti kegiatannya apa aja, bagaimana. Saya ngomong ke bapak, kalau kita jadi wakil ratu itu terus artinya ini tahu terus berapa lama saya harus ndak ini itu ya banyak pantangannya kan. Terus berapa lama kira-kira, ndak terlalu lama kak, kalau macam terlalu lama saya tidak mau. Dia bilang ndak terlalu lama sih. Saya bilang oke. Ini menantu. Ini wakil ratu. Penurung itu pala dan lo sama mana? Suami ini suruhin kami. Masa saja bayu minta ampun. Sa pernah pura ko na mingang masang. Dibilang setahun, hitungannya setahun, tapi mungkin kalau ini di aja, kalau habis orang panen, ya kan itu dihitung sudah setahun habis panen ini padi. Kalau sudah orang mau bikin tanam padi lagi itu dihitung sudah setahun. Kalau bisa nanti mudah-mudahan bisa sudah sekitar bulan 9. Jadi mungkin ada berapa bulan ya? 5 bulan. Mampu mani. Pada ukuyati. Kami musyawarah mengambil keputusan ratu dan wakil ratu. Sampai ada keputusan, saya punya kemanakan menjadi ratu. Saya punya kemanakan itu. Dan wakil ratu saya punya menantu. Menjadi wakil ratu. Masalah syarat-syaratnya. Memang dari nenek moyang. Memang tidak jadi satu pesta untuk Mak Buah tanpa ratu dan wakil ratu. Tugasnya ratu memang dia dari Tongkonan ini, keturunan dari Tongkonan. Tidak boleh ratu itu diangkat tanpa keturunan dari Tongkonan. Memang ini saya punya menantu itu memang sudah Kristen. Tapi dia minta dengan hormat.
kepada majelis gereja Toraja. Sampai dia minta izin, disetujui oleh pimpinan majelis gereja Toraja. Sampai anak saya bilang sama pimpinan majelis, bagaimana? Kalau pesta ini sudah selesai, apakah bisa saya diterima di dalam agama gereja Toraja? Majelis bilang, oke, bisa kami terima. Kamu minta dengan izin, dengan hormat. Kalau tanpa izin, ya kemungkinan besar tidak diterima lagi. Kan kebetulan saya bicara sama majelis, nggak ada pendeta saat itu. Responnya ya bilangnya kita kembalikan ke saya. Dia bilang kembali ke situ. Pertimbangannya ya terserah begitu, mau janji atau tidak gitu. Artinya mereka juga enggak ini, karena dia bilang itu kan masalah keluarga. Ya itu harus ini lepas enggak ke gereja selama pegang sebagai wakil ratu. Itu gimana, Bro? Ya berat itu berat. Tapi ya nanti kalau sudah selesai kan bisa balik ke gereja lagi. Karena ya kalau ndak ada itu ndak jadi, terus rumpun keluarga kan kacau gitu. Kalau ndak terus, jadi kita harus ini supaya rumpun keluarga bersatu kembali tuh, biar damai. Jadi saya bilang ya saya sebagai pendamai. Manuk midwa. Ya. Sama orang sama dia tidak ya. Bila di sini dia memang tak boleh. Nakori. Ya ini rumpun keluarga datang bawa ayam, anak babi. Kita ini ndak bisa masak, kayaknya ndak bisa ke kebun lagi ambil itu kayak kemarin ambil ke kebun ambil sayur babi, nggak bisa lagi bawa itu keranjangnya. Mungkin boleh penting ndak boleh lagi potong-potong sayur di kebun, ndak boleh cabut ubi, makanannya juga ndak boleh sembarang makan. Yang lainnya macam rumpun keluarga yang lain cuma yang pegang adat, macam saya dengan ratunya itu syaratnya, yang lain bebas dia. Semua tatanan yang tidak boleh dilarang-larang itu dia yang pangku. Misalnya dilarang dilarang makan daging kerbau yang upacara songlok atau daging babi. Tidak boleh dia makan. Ini pun sekarang tidak boleh. Di dalam kampung ini tidak ada yang mau diacarakan. Semua ditenangkan dulu. Didoain aja, tapi mau potong babi, mau potong kerbau tidak boleh. Ini sekelompok dengan satu lurah deri. Semua itu tidak boleh dilakukan. Jadi itulah gunanya tumbang dan bananya itu, dia memegang semua aturan pemali. Dia yang menguasai larangan-larangannya. Saya mau ke Rantau, saya mau beli ini, ada keperluan untuk itu mau beli benang, lilin, mau belanja di toko nanti. Nah,
keperluan itu masih keperluan untuk di atas adat pesta. Maksudnya itu lah. Ya teh. Itu untuk apa, Bu? Hah? Apa untuk acara besok juga? Iya, kita pakai untuk aksesoris. Gimana? Tuh ini aksesorisnya baju. Ke pasar lagi ya. Masih banyak yang dibeli? Tinggal sedikit. Tinggal di apotik. Mak buah itu adalah maknanya sebenarnya dua saja. Mempertahankan kasta orang tua. Itu satu yang paling utama. Mempertahankan kasta orang tua yang selalu duduk di atas lumbung sebelah kanan. Sehingga pada saat orang tua pergi pun kami anak-anaknya berusaha mengupacarakan dengan sebaik mungkin. Baik ayah saya pada waktu itu maupun ibu saya. Yang dipotongkan babi, potongkan kerbau yang ratusan ekor. Yang kedua, bahwa mau mensyukuri rahmat Tuhan yang mengalir ke kita. Sehingga nama kami turunan dari anaknya Nenek Batok Deri atau keluarga Silambi tetap bertahan, tetap dipertahankan sampai pada masa kami ini. Ya kalau misalnya anak-anak kami nanti tidak mau mempertahankan itu sudah persoalan kedua. Tapi pada saat kami level saudara ini, kasta orang tua kami masih pertahankan. Karena orang tua pun setiap ada acara harus dikasih kepala kerbau, harus dikasih kepala babi. Nah turun ke saya sekarang, kepada kami seluruh anak-anaknya. Sebenarnya itu, selain kita memang mempertahankan kasta, juga kita mau selalu mensyukuri bahwa rahmat Tuhan berkat selalu mengalir ke kita. Sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita punya kemampuan untuk hal seperti ini. Bisa. Mak buah itu adalah untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang ada di dalam tongkonan itu, untuk meminta keselamatan, kesehatan, kesuksesan, kekayaan, dan kedamaian. Itu yang dimaknai di dalam mak buah itu. Kalau tingkatan acara lain itu merok misalnya, ya biasa saja, 1-2 hari cukup. Karena kalau mak buah ini memang tidak bisa dilakukan oleh agama Kristen atau agama Katolik,
karena memang banyak tatanan-tatanan adat yang harus dilakukan di dalam. Upacaranya ini cukup besar. Kalau sampai dengan tahun depan, ya mungkin secara materi ya kurang lebih 2M. Ya sampai ini. Kalau sekarang ini masih kurang lebih 1M saja. Nah, ya sekarang ini dari saya sendiri aja sudah mempersiapkan dana kurang lebih 1M untuk upacara ini. Belum lagi yang dari keluarga. Upacara Mak Buah itu hanya untuk adat Toraja saja, untuk melengkapi doa-doa di dalam Alukta, di dalam agama Alukta atau adat Toraja, melalui adat Toraja. Itu saja doanya. Tidak ada makanya doa atau wujud doa Mak Buah ini cukup panjang. Nah, kalaupun ada yang mau melakukan syukuran atau upacara rumah itu paling tinggi di Toraja, kalau mau melakukan dengan singkat merok. Cuma 1 hari atau 2 hari, paling tinggi itu sudah itu. 2 hari. Karena kalau ini acara Mak Buah mau dilakukan secara sepenuhnya di dalam agama Katolik atau agama Kristen, paling tinggi juga 3 hari. Sudah selesai. Sementara acara Mak Buah ini baru tahap pertama. Minggu depan tahap kedua. Tahun depan lagi setelah sudah habis potong padi masih ada namanya Songlo, Maro, sampai itu terakhir. Jadi masih ada 2 tahapan pada tahun yang akan datang. Yang persoalannya adalah bahwa semua orang mau lakukan tapi tidak bisa melakukannya. Dan ini pun juga orang tua saya, ibu saya sudah lama merencanakan. Sampai beliau pun pergi belum bisa juga. Ya ada suatu ada suatu sukacita tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Ada kebahagiaan, bukan suatu kesombongan, tapi suatu kebahagiaan. Bangga bahwa senang bahwa oh ya kita bisa lakukan itu. Berarti benar-benar rahmat Allah itu mengalir ke Tongkonan Tolu ini. Yang kita harapkan itu adalah kepada anak cucunya. Semua Toma Rapu yang merasa tongkonannya ini itu bagus. Jadi tongkonan ini adalah boleh dikatakan menjadi pendoa. Menjadi pendoa bagi kami yang percaya. Sama dengan nenek-nenek yang dahulu itu menjadi pendoa bagi kami. Dan itu kami percaya secara adat Toraja, tongkonan dan orang yang mendahului kita itu menjadi pendoa. Itu alasan utamanya. Ya, jadi wakil ratu itu ada juga rasa bangganya. Kan banyak keluarga yang lain yang lebih dekat, saudara, tapi saya yang dipilih. Itu.